Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Anjani dengan NIM 8603-58306. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk tugas 3 dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Seperti yang kita rasakan bersama, dunia pendidikan saat ini sedang berubah sangat cepat karena kemajuan teknologi dan digitalisasi. Di tengah perubahan ini, kita membutuhkan dasar yang kuat agar pendidikan tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita akan meninjau kembali makna pilar pendidikan dan prinsip luhur dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, serta melihat bagaimana relevansinya diterapkan di zaman sekarang. Baik, kita mulai dari poin pertama, sesuai tugas. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara bahasa, pilar adalah tiang, penyangga bangunan. Tanpa pilar yang kuat, bangunan akan mudah goyah dan runtuh saat terkena angin atau guncangan. Diterapkan dalam pendidikan, maknanya sama. Pilar pendidikan adalah dasar, landasan filosofis, nilai-nilai, dan prinsip utama yang menopang seluruh kegiatan pendidikan. Menurut Beoriswati dan Arum 2025, pilar ini berfungsi sebagai jangkar. Ia menjaga agar proses pendidikan tetap kokoh, menjaga nilai budaya bangsa, dan tidak hanya sekedar memindahkan informasi semata. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan akan kehilangan tujuan, tidak memiliki karakter, dan gagal membentuk manusia yang berakhlak mulia. Berikut adalah poin kedua, yaitu Pondasi Ki Hajar Dewantara. Mengkaji esensi dari dasar trilogi kepemimpinan dan sistem Among sebagai pilar utama pendidikan nasional yang memanusiakan manusia, atau bisa juga disebut dengan humanisasi. Baik, trilogi kepemimpinan pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangun Karso, yang ketiga Tuturi Handayani. Baik, pilar pendidikan Indonesia yang paling utama dan menjadi identitas bangsa kita dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang dikenal dengan trilogi pendidikan, ada 3 prinsip dasar yang saling berkaitan, yaitu pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan atau menjadi panutan. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidik, guru, atau orang tua tidak cukup hanya pandai berbicara atau memberi materi, tetapi perilaku dan akhlaknya harus menjadi contoh nyata yang baik bagi peserta didik. Ilmu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Baik, yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso. Artinya, di tengah membangun semangat. Maknanya, pendidik harus mampu hadir di tengah-tengah siswa, berinteraksi, memotivasi, serta menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Guru bukan sekedar memberi materi, tapi membangkitkan keinginan belajar siswa. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan. Ini adalah prinsip kemandirian. Guru tidak boleh mendominasi terus-menerus, tapi bertindak sebagai pendukung dan pengarah dari belakang. Tujuannya agar potensi, bakat, dan kemampuan murid bisa tumbuh maksimal sesuai kodrat dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya adalah relevansi di era digital. Ini adalah bagian inti dari tugas ini. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital atau yang merupakan poin yang ketiga, yang kita kaitkan dengan isu pembelajaran daring, literasi digital, karakter, dan peran guru. Mari kita bahas satu persatu. Di era digital, pembelajaran banyak dilakukan secara daring. Interaksi tidak lagi tatap muka secara langsung. Pertanyaan besarnya, apakah guru masih bisa memberi teladan? Jawabannya, sangat relevan, bahkan jauh lebih penting. Teladan di era digital tidak hanya soal materi pelajaran, tapi keteladanan dalam etika bermedia. Guru wajib menjadi contoh cara menggunakan teknologi dengan bijak, cara membedakan berita yang benar dan berita yang hoax, cara komunikasi yang sopan di media sosial, dan cara menjaga keamanan data. Contoh aktualnya, saat guru membagikan informasi di grup kelas, itu harus merupakan informasi yang akurat dan bermanfaat. Saat berkomunikasi lewat pesan, bahasanya harus santun.
Tantangannya sangat berat karena siswa bebas mengakses apa saja. Guru harus menjadi penyaring utama nilai kebaikan agar siswa tidak terpengaruh hal buruk di dunia maya. Yang kedua adalah prinsip Ing Madya Mangun Karso atau membangun semangat. Isu utama pembelajaran daring adalah jarak fisik. Banyak siswa yang pasif, hanya dia menonton layar, bosan, dan tidak ada interaksi. Disinilah prinsip ini menjadi solusi. Guru tidak boleh hanya memindahkan buku ke layar. Guru harus bergerak menjadi fasilitator yang hadir di tengah-tengah siswa lewat teknologi. Contoh aktualnya, menggunakan fitur diskusi, permainan edukasi, atau tugas kelompok daring agar siswa tetap berinteraksi dan bersemangat. Teknologi harus alat interaksi, bukan pemisah. Tantangannya, bagaimana caranya membangun suasana kelas yang akrab, seru, padahal kita berjauhan tempat tinggalnya? Baik, selanjutnya adalah yang ketiga. Prinsip Tuturi Handayani atau memberi dorongan. Ini prinsip yang paling cocok dengan era digital. Kenapa? Karena sekarang ilmu pengetahuan ada di mana-mana. Siswa bisa cari materi sendiri di Google atau YouTube. Dari satu-satunya sumber ilmu, menjadi pembimbing dan pengarah, guru berdiri di belakang. Memandu siswa menelusuri informasi yang luas itu. Memastikan yang dibaca itu benar, lalu mendorong siswa berkarya. Contoh aktualnya, guru memberi tugas penelitian sederhana. Siswa cari data sendiri, lalu guru arahkan cara menyusunnya dengan benar. Tantangannya, memastikan kemerdekaan belajar ini tidak liar, tidak salah arah, dan tetap berpegangan pada nilai budaya Indonesia, agar siswa pintar teknologi tapi tidak kehilangan jati diri bangsa. Baik, sebagai penutup dan refleksi sesuai yang diminta tugas, mari kita lihat bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan pendidikan kita sekarang bukan lagi soal kekurangan materi atau akses, karena materi ada di mana-mana. Persoalan utamanya adalah krisis karakter, moral, etika, dan arah tujuan. Disinilah pilar Ki Hajar Dewantara bekerja. Prinsip ini bukan konsep kuno, melainkan landasan filosofis yang sangat mutlak dibutuhkan. Ing Ngarso Sungtulodo menjawab kebutuhan akan keteladanan etis di dunia maya. Ing Madya Mangun Karso menjawab kebutuhan pembelajaran yang tetap hidup, aktif, dan bermakna meski berjauhan. Dan Tuturi Handayani menjawab kebutuhan pengembangan potensi mandiri yang terarah. Kesimpulannya, teknologi boleh berubah, kurikulum boleh diperbaharui, fasilitas boleh canggih. Namun, pilar nilai dan karakter pendidikan nasional harus tetap kokoh berdiri sebagai identitas bangsa Indonesia. Demikian pemaparan dan analisis singkat yang dapat saya sampaikan sesuai poin-poin tugas yang diberikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.